Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Wendy Vera, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, mampu mengajak rekan untuk berkolaborasi, dan menciptakan sebuah komunitas praktisi untuk melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam mewujudkan sebuah perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Langkah-langkah tersebut disusun menggunakan langkah-langkah baja yang berorientasi pada elemen profil pelajar Pancasila. Langkah-langkah ini yang diharapkan mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan murid. Bahkan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua dan komite sekolah. Konsep-konsep inti dalam menciptakan budaya positif di sekolah antara lain disiplin positif, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, keterkaitan dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Disiplin positif adalah penerapan disiplin dengan cara memunculkan motivasi intrinsik dari diri anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan untuk mengajarkan rasa tanggung jawab dan kontrol atas segala tindakan. Disiplin positif muncul tanpa adanya paksaan, ujian, atau hukuman. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang guru hendaknya memposisikan diri pada manajer, karena manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Keyakinan kelas atau sekolah adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan sekolah atau kelas dibentuk berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid yang berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali dengan kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa reward atau penghargaan. Ternyata, penghargaan memiliki dampak buruk bagi murid, antara lain merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat hukuman. Perubahan yang terjadi pada saya adalah selama ini saya berada pada posisi kontrol sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya, untuk menangani suatu masalah, saya berada pada posisi manajer dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Pengalaman saya dalam penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif adalah saya menangani murid yang tidak mengerjakan tugas dengan segitiga restitusi, yaitu dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Perasaan saya setelah mengalami hal tersebut, saya merasa senang dan termotivasi untuk selalu memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi intrinsik dari diri murid untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini murid. Hal yang harus diperbaiki adalah memposisikan peran guru sebagai manajer untuk menangani setiap masalah. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering merasa bersalah karena telah memberikan hukuman kepada murid yang berbuat salah karena saya masih berada pada posisi penghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa lebih tenang dan termotivasi untuk memperbaiki diri agar dapat memposisikan diri sebagai manajer. Karena dengan posisi manajer dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menggunakan segitiga restitusi, tetapi hanya satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian, hal yang penting yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, atau wali murid agar dapat tercipta budaya positif di sekolah, di rumah, dan di lingkungan dimanapun murid berada. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.